Jadi kenali dulu, kenali tanaman kita. Ingat ya, kenali tanaman kita. Lihat perubahannya, kekurangannya di mana. Di situ kekurangannya, di situ kita beri dia. Kekurangan pupuk, ya kita beri pupuk. Kekurangan apa ya? Imun tanaman, kita beri imun tanaman. Kekurangan kalau dia berpenyakit, kita beri obat. Jadi gitu aja. Itu namanya pengendalian. Jadi kita kendalikan ya sebelum dia apa ya berdampak gitu. Hello everybody, welcome back. Jumpa lagi di channel PK Activity ya bersama saya. Hari ini biasa seperti biasa lah, beraktivitas dan bakal update. Jadi saya datang saya ngupdate ini 42 ya, 42 HST. Ini 42 HST bibit cabai saya tuh. Terakhir saya update 26 ya. 26 saya terakhir update, dan yang sekarang ini 42 HST. Jadi langsung saja saya perlihatkan ya penampakannya. No. Hijau lagi rumputnya. Jadi rumputnya ini rame lagi, rimbun lagi. Aduh hai, coba cabenya yang rimbun ya. Jadi saya kaget ini, perasaan itu 26 HST itu saya bersihkan rumput, gulma-gulma ini saya cabut. Malahan lihat nih begulma lagi. Aduh, ini bikin kerjaan lagi nih. Sama ini saya mau update ya. Situasi bentuk-bentuknya nih, bentuk tanaman ini. Jadi ini saya perlihatkan yang dekat-dekat aja dulu ya. Ini, nah ini sudah pada tahu ini pasti yang begini nih. Kuning daunnya kan. Jadi kalau yang kuning daunnya begini, berarti unsur haranya itu sudah habis. Sudah habis dia, ibaratnya sudah kering dia makan gitu. Nah, dia butuh unsur hara tambahan lagi. Biasa seperti itu ya kalau daun kuning. Tapi tergantung sih kuningnya seperti apa, kan ada tuh tanda-tandanya yang mau lebih pasti lagi, buka aja ya di mana gitu, Google lah, karena Google tuh terpercaya gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Tapi kalau menurut saya ini kekurangan apa? Paling nitrogen, ini kan masa pertumbuhan. Kayaknya sih, kayaknya ya di browsing aja dulu lah biar pasti. Saya juga nggak pasti, tapi karena saya sudah lama tidak beri pupuk pertumbuhan, makanya saya bilang ini palingan kekurangan nitrogen. Jadi ini ya penampakannya, kuning daunnya. Seharusnya tanaman itu berdaun hijau seperti ini. Nah, tapi ini sudah kuning. Pokoknya yang gede-gede ini kuning ya. Kuning. Yang gede aja sih. Itu kita ke sana ya. Inilah kan kemarin sudah saya bahas tentang yang tanaman ini tidak seragam. Jadi penjelasannya kalau ada yang kurang yakin atau kurang jelas, nonton aja video update saya sebelumnya ya. Itu ada 26 HST. Sebelumnya lagi ada lagi tuh yang 11 HST. Jadi beginilah, lihat sendiri ya. Kuning. Ini rata-rata nih apa ya? Dia nyerang nih yang besar aja. Kuning. Ya mudahan bukan penyakit ya. Karena setahu saya itu ada yang namanya penyakit kuning juga itu di cabai. Mudahan lah bukan ya. Ya namanya pemula, kita raba-raba aja dulu. Jadi hari ini saya bakal membersihkan gulma dulu. Jadi berantas lagi gulmanya, ini bikin kerjaan lagi nih, padahal baru-baru dibersihkan. Nah, jadi habis bersihkan gulma, saya akan memberi pupuk ya yang murah aja sih, Ponska. Pupuk ini subsidi Ponska Ponska toh ya. Jadi saya tidak pakai tai ayam lagi, Ponska ya dulu, karena ya ini bagus saya sih sudah pertumbuhannya ini. Cuman ya kena ini apa ya. Nah, jadi saya mau jelaskan juga ini. Ini ada yang baru mati kan, lihat. Ini ada yang baru mati, sudah kering. Sama ini layu sudah ya. Lihat ini layu kan.
Nggak lama dia kering kayak yang tadi. Terus ini juga layu dia. Nah, padahal ini tanaman lama, ini sudah lama, dia baru layu sekarang, mau berarti dia mau mati sudah itu ya. Sama ini juga, tapi banyak sih sebenarnya. Jadi saya yang dekat-dekat aja yang saya lihat. Nah, ini juga layu. Padahal ini tanaman lama, sudah lama tumbuh kok dia baru layu sekarang. Belum waktunya dia sebenarnya mati. Ini masih masa pertumbuhan tapi dia sudah layu. Ini bakal mati nanti. Jadi saya jelaskan ya itu kenapa dia bisa begitu. Jadi menurut saya ya, inilah sudah penyakit, namanya penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh jamur. Ya, jadi kenapa saya yakin? Karena saya belum nyemprot dari 26 HST kemarin deh. Saya nyemprot itu di 25 HST. Saya bersihkan rumput di 26. Jadi sepanjangan itu sampai 42 HST saya tidak pernah nyemprot pestisida, mau itu fungisida ataupun insektisida. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa saya yakin ini? Karena ya serangan jamur. Karena saya tidak pernah semprot fungisida gitu, nah pestisida tidak pernah saya ngasih obat, pupuk pun lambat. Tapi tetap tumbuh ya. Yang lainnya beberapa aja kok. Tuh udah pada tinggi-tinggi ya. Apalagi ini rumput. Jadi itu ya. Ini. Jadi paling fatal juga ini, setahu ya. Buat yang nonton ini fatal, jangan ditiru lah, saya ini pemalas, petani pemalas. Ini disebabkan apa ya? Karena penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi atasinya ini fungisida, tapi biasanya ada itu apa ya? Fungisida itu yang sama, ada juga istilahnya bakterisida. Jadi entah itu bagaimana, ada kombinasinya atau bagaimana. Ya, itu aja penjelasan dari pemula. Ya ini dari saya juga ya, sepengetahuan saya. Kenapa saya sebut itu ya, karena ini saya lama nggak semprot. Jadi bersihkan gulma tugas saya yang pertama, yang kedua memberikan pupuk Ponska, dan yang ketiga semprotlah fungisida sama insektisida. Oke, sudah jelas ya penjelasannya. Ini update 42 HST. Oke, pantau ya terus videonya. Saya bersih-bersih tahap pertama. Oke, everybody, sudah saya bersihkan ya gulmanya, walaupun tidak terlalu bersih. Yang gedenya ya saya cabut, tapi setidaknya sudah rapi lah. Jadi tahap pertama selesai ya, pembersihan gulma. Tahap kedua pemupukan. Jadi ini pupuknya saya pakai ya, subsidi boy, pupuk murah Ponska 15 nitrogen, fosfat 10, kalium 12. Ini cocok untuk pertumbuhan karena 15 nya nitrogennya agak besar ya. Jadi ini karungnya aja ya, isinya sedikit, tidak banyak. Jadi saya kasih contoh ya, ditabur aja ya, ditabur di bawahnya, nggak usah terlalu jauh. Sesendok lah, sekitaran sesendok kali ya. Nah segitulah, itu setengah sendok lah itu ya per tanaman di bawahnya ya, tapi janganlah kontak. Oke, ini habis kena air kayak ini pupuk ini. Dia tidak begini ya Ponska, itu dia berhambur butiran. Kemungkinan ini habis kena basah. Susah naburnya kalau basah ya. Secukupnya aja. Oke, jadi gitu aja ya di bawahnya, tapi jangan terlalu jauh juga, tapi jangan juga kontak watang seperti itu ya. Setengah sendok lah, setengah sendok makan per tanaman. Oke, gitu aja ya. Jadi pantau ya terus videonya, saya pemupukannya Oke, jadi sudah saya berikan Ponska ya, setengah sendok makan per tanaman. Takarannya seperti itulah. Jadi tadi dapatnya cuma 1 bedeng ya, habis sudah.
karungnya aja besar, isinya sedikit. Jadi begini ya. Ini enggak kelihatan ya. Tapi ini Ponska karena dia sudah basah jadi kelihatan kayak tanah. Nah, jarak-jarak segitulah, enggak langsung di batang ya. Jadi sayang nih. Ini bakal mati nih. Ini bakal mati, tapi saya tetap kasih pupuk. Terus saya kasih ini juga. Apa ini? Fungisida. Nah, setelah ini saya akan pengaplikasian ini ya. Fungisida tahap ketiga, pestisida. Jadi fungisida sama insektisida. Kita kendalikan penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur. Terus insektisidanya kita kendalikan hama ya, yang daun-daunannya. Tapi untuk sekarang sih hama enggak terlalu ya, karena daunnya bagus saja. Enggak ada yang koyak-koyak. Cuman layu ini ya, ini pasti jamur lah. Ini mungkin apa ya istilahnya kalau di layu fusarium kah apakah. Nah, seperti itulah pokoknya yang disebabkan oleh jamur, penyakit. Entah itu bakteri kah apa. Jadi gini. Itu apa ya horornya? Apa yo? Nah, jadi gini, saya sudah baca-baca juga ya. Ini fungisida andalan saya ya, Antrakol. Fungisida kontak karena mengandung zinc, jadi makanya saya bilang andalan. Di sini untuk cabai ya, Antrakol ini kalau cabai dia ini mengendalikan penyakit antraknosa kolektrim. Mungkin itu sudah ya. Antraknosa itu busuk batang lah, seperti itu. Entah ini busuk batang kah atau busuk akar. Antraknosa seperti itu kah, tapi ya namanya penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kalau kita mau bahas sampai ke jauh, lebih ke intinya, apalah daya ya, kita ini petani bukan ilmuwan gitu. Nah, jadi dasarnya aja lah, kulit-kulitnya ya kita pelajari. Jadi itu ada juga panduan di sini. Jadi untuk cabai, antraknosa sama bercak daun ya. Ya, saya mungkin pakai 2 sendok makan seperti biasa dan ditemani oleh insektisida Agadi 50. Seperti biasa ya, Agadi. Ini Agadi nih untuk ini nah. Belalang, kupu-kupu, semut-semut itu cocok dia. Dia kurang lebih kayak ini. Apa itu? Regen kah? Regen, ya Regen. Cuman Regen lebih bagus sih. Tapi adanya ini aja. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi ini 16 liter air, Antrakolnya 2 sendok makan, Agadinya ini 1 tutup aja. Oke, langsung saya racik. Pantau aja videonya. Oke everybody, sudah ini ya, tahap ketiga sudah selesai, sudah saya semprot. Spray. Jadi yang saya spray itu daun, pucuk daun, batang sampai di bawah sini, pangkal bawahnya nih. Terserah dia mau masuk ke akar enggak apa-apa, karena itu fungisida juga, aman, asal jangan kelebihan dosis saja. Untuk 2 sendok 16 liter itu sudah pas. Oke, kenapa saya bilang pas? Karena sering saya pakai dan no trouble. Jadi gini, saya perinci ya. Jadi sebelum kita mengaplikasikan sesuatu, entah itu pupuk atau pestisida ke tanaman kita ya, kita lihat dulu tanaman kita. Kalau tidak bermasalah, tidak usah diberi. Misalnya sehat, misalnya daunnya hijau aja, subur gitulah kan. Jadi enggak perlu lagi diberi. Ibaratnya itu kita harus mengirit juga. Terus kebanyakan unsur hara juga enggak bagus ya. Itu dia yang seperti saya bilang. Nah, ini kemarin gara-gara kebanyakan jadi batangnya lembek. Bisa menyebabkan batang lembek ya. Jadi mudah rebah kayak gitu. Itu karena kelebihan pupuk, kelebihan unsur hara. Selanjutnya hama. Hama suka tanaman yang subur. Belalang apa, karena entah karena ada kandungan glukosanya tinggi kah atau bagaimana, jadi dia senang makan gitu. Senang dia renyah. Jadi gitu. Lihat dulu tanamannya. Kalau tanamannya subur, sudah, berarti tidak usah diberi pupuk. Boleh pun diberi pupuk tapi sedikit ya, sedikit, dengan dosis sedikit.
Nah, terus dilihat daunnya. Kalau daunnya hijau kayak gini, ada kuningnya. Nah, ini ada dua kemungkinan aja sih, kekurangan pupuk atau tidak ada kena penyakit lah. Tapi ini menurut saya sih kekurangan pupuk aja. Jadi, oh ya, ini masih masuk dalam tahap 1 ya kalau kita pengamatan. Untuk kedua, kita lihat apa nih? Daunnya. Kalau daunnya baik-baik saja, maksudnya tidak. Nah, ini daun yang baik itu seperti ini ya. Hijau, bundar, dia datar. Pokoknya tidak berlubang-lubang, tidak rusak lah. Berarti ini hama terkendali ya, hamanya ini terkendali. Terus imun apa ya? Daya tahan itu yang untuk hama ini bagus. Ya karena itu zinc ya. Jadi manfaat zinc seperti itu. Jadi gimana ya menjelaskannya, susah juga, saya bukan guru, saya hanya menampakkan aktivitas saya. Jadi paling bagus ya untuk tanaman tuh kita sendiri, dari diri kita gitu. Nah, kalau bisa pelajari. Kalau kita sudah masuk di jalan buntu, bagusnya kita belajar, bertanya sama senior suhu kan. Ada juga media-media gitu online, YouTube ke Google itu, apalagi kalau namanya Google itu pasti benar. Dia tidak mungkin berbohong kalau di Google itu. Jadi itu aja ya, kalau masuk jalan buntu silakan bertanya pada Google atau enggak senior banyak suhu ya. Jadi ini sebatas konten saya aja ya untuk tanaman. Jadi jangan ditiru karena saya bukan suhu, saya bukan senior, saya cuman pemula yang mengisi kekosongan waktu dengan menanam, bertani gitu. Nah, oke, paham kan? Jadi hasilnya seperti ini, bisa dilihat dari hasil Pak. Orang menanam itu, dia kalau begini pasti orang sudah sekilas tuh bilang, wah pasti pemula. Oke, memang pemula, saya memang baru start, tapi saya pelajari juga. Nah, terus lihat ini juga. Kalau teman-teman punya tanaman yang seperti ini ya, saya to the point, ini penyakit. Tidak mungkin daunnya bagus, hijau begitu tiba-tiba layu. Ini karena jamur lah. Dia itu di akar, kalau enggak di batang bawah dia menyerang. Tapi kayaknya akar, dia mulai naik ke batang, makanya begini layu ya. Nggak lama dia mengering. Entah nama penyakitnya apa, fungisida, cari aja di Google lah. Karena saya kurang paham intinya. Jadi intinya fungisida aja lah obatnya. Oke, jadi begini aja pengerjaan saya ya. Inilah 42 HST. Jadi kenali tanaman kita. Ingat ya, kenali tanaman kita. Lihat perubahannya, kekurangannya di mana. Di situ kekurangannya, di situ kita beri dia. Kekurangan pupuk, ya kita beri pupuk. Kekurangan imun tanaman, kita beri imun tanaman. Kekurangan, kalau dia berpenyakit kita beri obat. Jadi gitu aja. Itu namanya pengendalian. Jadi kita kendalikan ya sebelum dia berdampak gitu. Nah, berdampak lah. Pokoknya itu aja. Sekian ya. Jadi inilah update saya cabai 42 HST. Jadi semoga tontonannya bermanfaat ya. Walaupun saya tidak bisa mengajar banyak, setidaknya saya bisa ceritakan sedikit pengalaman saya ya. Jadi teman-teman, saya mau nanya nih sama teman-teman yang berkebun, bertani. Kadang saya nonton di konten-konten YouTube itu, dia yang bertani dengan bedeng terbuka seperti ini, bedeng terbuka tidak tertutup. Saya heran kenapa tidak ada gulma sama sekali di bedengnya. Ini saya baru tinggal 2 minggu sudah begini. Ngeri rumputnya. Apalagi semakin kita beri pupuk ya, pasti semakin subur juga rumputnya. Jadi saya mau tanya teman-teman yang bisa kasih saran ya, apa yang dipakai untuk membasmi gulma ya. Benihnya lah, benih gulma. Karena percuma kita cabut gulmanya kalau benihnya itu berhamburan gitu. Nah, kayak sifatnya itu kayak gini. Nah jadi dia banyak gitu. Itu tinggal membesarnya aja sudah itu. Ini kan susah dicabut yang ini, tinggal dikerik-kerik aja sebenarnya. Cuman ya makan waktu juga. Oke, jadi segitu aja ya.
Nah, inilah dia aktivitas dari saya. See you next konten lah. Jangan lupa like videonya, subscribe. Yang mau support subscribe aja. Yang mau kasih saran silakan. Komen cantiknya diperlukan. Dan see you di next konten. Semoga semuanya berkah. Bye.